Hai Sobat Rebahan, selamat datang di channel hiburan Kamar Rebahan. Admin akan membacakan kelanjutan sebuah cerita novel yang sangat seru, yang sangat menarik, yang sangat menghibur, yang sangat layak untuk diikuti dari awal hingga akhir. Sebuah cerita novel yang berjudul The Story of Yi Chen. Tetapi sebelum melanjutkannya, pastikan kalian sudah subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan jika admin upload video terbaru. Jika kalian menyukai cerita seperti ini, jangan lupa like. Jika berkenan, share juga ke teman-teman lainnya agar teman-teman lainnya juga mendapatkan informasi dan hiburan di channel ini. Baik, kita lanjutkan di part ke-462 bertepatan dengan bab ke-2225. Du Haixing tidak marah mendengar kritikan dari Su Xiaodao. Sebaliknya dia berkata dengan datar, "Su Xiaodao, jika kamu punya kesadaran diri, seharusnya kamu tahu kalau saat ini kamu sedang berdiri di posisi kemerosotan moral. Kalau di saat ini kamu masih memaksa diri ingin berdiri di posisi moral yang tinggi, maka itu sangat mengecewakan." Sambil berbicara, Du Haixing mengatakan lagi, "Perasaan tidak bisa didapatkan dengan mengandalkan perkataan, melainkan harus dipertahankan dengan mengandalkan aksi nyata. Kamu merasa kalau aku tidak mempertimbangkan perasaan hanya karena aku membahas perceraian denganmu, tetapi anak di luar itu sudah berumur 20 tahun lebih. Kamu menyembunyikannya dariku bertahun-tahun lamanya. Apakah kamu pernah memikirkan perasaan dari hubungan suami istri kita berdua dalam beberapa tahun terakhir ini?" Su Xiaodao mendadak merasa sangat putus asa setelah mendengar perkataan itu. Benar, jika mengkritik Du Haixing mengabaikan perasaan, itu hampir sama halnya dengan menampar wajahku sendiri. Bagaimanapun, orang yang salah itu adalah aku. Selain itu, sudah salah selama 20 tahun lebih. Tepat di saat dirinya tidak tahu bagaimana cara untuk menjawab Du Haixing pun menghela napas dengan pelan. Jangan membahas itu lagi. Alasanku menelponmu adalah ingin secepatnya menyelesaikan masalah perceraian. Karena kelak aku ingin menetap di kota Jinling. Paling tidak aku ingin tinggal beberapa waktu di kota Jinling, meskipun tidak menetap. Oleh sebab itu, alasan ingin bercerai secepatnya juga demi kamu, agar orang lain tidak bergosip tentangmu karena masalah itu." Du Haixing tidak mengatakan maksudnya dengan jelas, tetapi Su Xiaodao sudah paham dengan maksud yang tersembunyi di dalam perkataannya. Maksud Du Haixing adalah dia ingin menetap di kota Jinling, dan semua orang dari keluarga besar di Jianjing itu dapat menebak kenapa Du Haixing menetap di kota Jinling. Jika mengetahui masalah ini, singkatnya adalah demi Chang Ying. Jika Su Xiaodao dan Du Haixing masih terkait dengan hubungan suami istri, maka masalah Du Haixing yang menetap di kota Jinling demi Yi Changying itu pasti akan memberikan pengaruh terhadap kehormatan Su Xiaodao. Tetapi jika sudah bercerai, paling tidak masih ada sedikit kehormatan yang tersisa bagi Su Xiaodao. Su Xiaodao merasa sangat kesal di dalam hatinya, namun dia tidak dapat melontarkan kritikan dan ucapan untuk melawan. Dia paham betul di dalam hatinya kalau dirinya sudah tidak memiliki kemungkinan untuk mendapatkan Du Haixing kembali. Wanita ini sudah membulatkan tekadnya untuk bercerai dengan dirinya. Berpikir sampai di sini, Su Xiaodao pun semakin membenci Yi Changying. Yi Changying berdebah itu sudah mati pun tidak membiarkan orang tenang. Dia telah mati bertahun-tahun lamanya, namun masih terus memberikan pengaruh yang besar terhadap Du Haixing. Lupakan saja masalah itu. Bahkan sekarang dia telah menjerat Du Haixing untuk pergi ke kota Jinling. Di dalam mata Du Haixing, orang yang sudah mati 20 tahun lebih itu jauh lebih penting daripada aku. Du Haixing yang berada di sisi lain telepon itu seharian tidak mendapatkan respon dari Su Xiaodao. Dia pun membuka mulutnya lagi. Bagaimanapun, kita sudah menjadi suami istri untuk beberapa waktu. Lebih baik kita pisah baik-baik. Su Xiaodao terdiam beberapa saat, lalu dia menarik napas dalam. "Kamu juga telah mengatakannya. Bagaimanapun kita sudah menjadi suami istri untuk beberapa waktu. Selain itu, sudah bertahun-tahun lamanya. Biarkan aku pertimbangkan masalah ini dulu." Sesekali Du Haixing mengiyakannya, lalu menuturkan, "Telepon aku kapan saja setelah kamu mempertimbangkannya. Setiap departemen di Yanjing memiliki keterkaitan masalah perceraian seperti ini. Kita berdua tidak perlu pergi semuanya. Selama kita berkoordinasi, kita bisa mengutus pengacara masing-masing untuk menyelesaikan masalah ini." "Baik," Su Xiaodao mengatakan, "aku akan segera menghubunginya."
Aku akan segera menghubungimu setelah mempertimbangkannya. Baik, begini dulu saja. Siang hari setelah makan siang di rumah, Yi Chen pun bersiap-siap pergi dengan pil yang dia buat sendiri. Karena sudah berjanji kepada Qin Oksu kalau dia akan pergi ke rumahnya untuk memberinya sedikit pengarahan, sehingga Yi Chen pun mengosongkan waktu pada sore hari terlebih dahulu. Agar memudahkannya dalam membawa pil, dia pun berkata kepada ayah mertuanya, Seo Changkun, "Ayah, apakah kamu ada rencana pada sore hari?" Seo Changkun berkata sambil tersenyum, "Sore ini aku akan pergi ke Asosiasi Kaligrafi dan Lukisan. Kami memiliki sebuah perjamuan makan dengan petinggi Sutebi malam harinya." Ichen mengangguk-anggukkan kepalanya dan menuturkan, "Kalau begitu malamnya kamu pasti akan minum alkohol, bukan?" "Benar," si Cakun berkata sambil tertawa. Bagaimanapun harus minum sedikit. Kenapa?" Ichen pun mengatakan, "Oh begini, aku ada sedikit urusan sore ini. Jika kemungkinan, biarkan aku saja yang membawa mobil sore ini." Secangkun menyerahkan kunci mobil kepada Chen tanpa sedikit pun keraguan. Dia membuka mulutnya. "Apa yang tidak mungkin? Kamu bawa saja. Kebetulan malam ini aku ingin minum alkohol. Aku harus mencari pengemudi lagi jika aku membawa mobil. Akan jauh lebih praktis jika memanggil taksi." Chen mengangguk-anggukkan kepala dan menerima kunci mobil tersebut. Securan yang berada di sebelah itu menuturkan, "Ayah, sebentar lagi aku berangkat kerja. Kebetulan bisa sekalian mengantarmu pergi ke Asosiasi Kaligrafi dan Lukisan." Secangkun tersenyum dan berkata, "Baik, dengan begitu bisa menghemat ongkos taksi." Setelah Secu Cangkun dan Curan sepasang ayah putri itu pergi, Yichen pun mengeluarkan pil dari dalam kamar dan memasukkannya ke dalam sebuah ransel yang tidak mencolok mata. Lalu dia melangkahkan kakinya pergi dari rumah. Dia mengendarai mobil Xiao Changkun dan melaju ke Villa Qin Geng di pinggiran kota. Pada saat yang sama di rumah sakit umum kota Jinling, baru saja Wang Dongsu mengantarkan makanan untuk ibunya. Dia pun langsung pergi ke kantor kepala departemen ginjal untuk menanyakan kondisi terkini penyakit ayahnya. Direktur Chen dari departemen ginjal yang berusia lebih dari 60 tahun itu mendorong kacamatanya dan berkata penuh serius, "Direktur Wang, aku tidak akan menyembunyikan bahwa kondisi penyakit ayahmu saat ini sangat parah. Ginjal di dalam tubuhnya itu sangat tidak berfungsi sama sekali sekarang. Pagi hari ini aku melakukan pemeriksaan ke sana dan mendapati kondisinya saat ini merosot jauh dibandingkan hari sebelumnya. Hari sebelumnya aku tidak sempat berkata kepada ibumu kalau masih ada sekitar 20 hari untuk melakukan transplantasi. Namun setelah melakukan evaluasi lagi hari ini kondisinya tidak memungkinkan. Secara pribadi aku merasa kemungkinan harus mengurangi sekitar 5 hari pada periode ini." Berbicara sampai di sini, Direktur Chen menghela napasnya dan berkata tidak berdaya. "Periode transplantasi masih ada 15 hari. Dipotong dengan waktu persiapan sebelum melakukan operasi. Paling banyak kamu masih memiliki 12 hari untuk mencari pendonor ginjal. Jika tidak bisa menemukannya, maka benar-benar tidak ada yang dapat dilakukan." Air mata Wang Dongsu tidak tertahan untuk sesaat dan langsung mengalir keluar. Dia bergegas menyeka air matanya lalu bertanya dengan cemas, "Direktur Chen, kenapa kondisi ayahku bisa merosot dengan begitu parah? Ginjalnya yang sekarang itu baru saja ditransplantasi 2 tahun. Andalah yang melakukan transplantasi kala itu. Bahkan Anda berkata bahwa paling tidak di dalam 20 tahun tidak akan ada ancaman nyawa. Tetapi ini baru saja lewat 2 tahun." Direktur Chen sangat tidak berdaya dan menuturkan, "Kondisi ini benar-benar telah jauh melampaui prediksiku. Selain itu, aku juga tidak mengerti kenapa proses kegagalan ginjalnya akan berkembang dengan begitu cepat. Aku juga pernah melakukan pengecekan apakah karena telah salah makan sesuatu yang beracun. Namun aku tidak mendapatkan petunjuk apapun." Wang Dongsu menanyakan, "Direktur Chen, bahan beracun seperti apakah yang bisa membuat fungsi ginjal menurun dengan cepat?" Direktur Chen mengangguk-anggukkan kepala dan berkata, "Beberapa obat-obatan herbal memiliki racun yang relatif kuat terhadap ginjal. Salah satunya adalah Aristolochia
Pemerintah telah lama menghapus obat ini dari buku standar obat herbal, tetapi masih ada beberapa dokter tradisional tidak bermoral yang diam-diam memasukkan Aristolochia ke dalam resep obat agar pasien bisa mendapatkan khasiat dengan cepat, yang pada akhirnya akan menyebabkan kerusakan ginjal yang parah pada pasien. Sambil berbicara, Direktur Chen menghela napasnya dan menuturkan, sembarangan membeli produk kesehatan, sembarangan mengkonsumsi obat herbal, dan sembarangan mempercayai rumor tentang bagaimana cara menjaga kesehatan merupakan penyebab utama gagal ginjal pada orang parubaya dan orang tua. Selain itu, orang-orang parubaya lanjut usia tersebut sangat mudah tertipu oleh iklan televisi, iklan telepon genggam, beserta orang yang disebut sebagai ahli kesehatan yang tidak bermoral itu dan tidak memiliki kemampuan untuk membedakan. Ada seorang direktur bedah toraks di rumah sakit kami. Ayahnya selalu memandang rendah dirinya yang mempelajari ilmu kedokteran. Selain itu, dia juga tidak bisa membedakan antara pengobatan tradisional yang baik dengan yang buruk, yang setiap harinya mempercayai cara-cara kesehatan di televisi. Tahun lalu, dia merasa sering buang air kecil. Dia pun meresepkan dirinya sepaket obat herbal berdasarkan apa yang dikatakan oleh acara kesehatan itu. Setiap hari dia akan memasak 3 mangkuk obat dan diam-diam meminumnya. Dia pun dikirim ke rumah sakit karena gagal ginjal. Setelah 3 hari menemukannya. Gagal ginjal akut setelah 3 hari meminumnya. Bahkan tidak bertahan selama 2 hari di rumah sakit, dia pun sudah tiada. Wang Dongsu seharian mengingat kembali dengan teliti sambil mendengarkan Direktur Chen memberikan penjelasan. Dia membuka mulut dan berkata, "Direktur Chen, memang benar kalau aku tidak pernah melihat ayahku mengkonsumsi obat-obatan yang tidak diketahui namanya dan mengkonsumsi obat herbal yang dia masak sendiri sebelum sesudah penyakitnya kambuh kali ini. Lebih baik tidak mungkin lagi berkontak langsung dengan Aristolochia." Sambil berbicara, Wang Dongsu berkata lagi, kondisi tubuhnya secara keseluruhan sangat sehat setelah melakukan operasi transplantasi ginjal sebelumnya. Dia memiliki penyakit diabetes ringan sehingga selalu mengkonsumsi tablet metformin. Tetapi obat itu sangat aman terhadap ginjal, tidak mungkin mengakibatkan gagal ginjal akut. Direktur Chen mengangguk-anggukkan kepala dan menuturkan, tujuanku membahas Aristolochia barusan hanyalah untuk memberimu sebuah contoh. Tetapi komposisi yang dapat menyebabkan gagal ginjal akut tidak hanya satu jenis Aristolochia saja. Masih ada sangat banyak produk kimia dan senyawa organik yang memiliki racun yang kuat terhadap ginjal. Wang Dongsu menanyakan, Direktur Chen, kalau begitu apakah ada cara untuk menelusuri sebenarnya apa yang menyebabkan ayahku mengalami gagal ginjal akut? Direktur Chen berkata, aku sudah mengirim darah dan air seni ayahmu ke laboratorium untuk diperiksa, tetapi rangkaian tes ini sangat sulit dilakukan. Khawatirnya susah untuk mendapatkan sebuah hasil yang konkret dalam waktu singkat. Sambil berbicara, dia memberitahukan lagi, Direktur Wang, prioritas utama saat ini bukanlah mencari penyebab ayahmu mengalami gagal ginjal, melainkan harus mengatasi persoalan pendonor ginjal. Itulah yang terpenting. Wang Dongsu sangat tidak berdaya dan menghela napasnya dengan pelan. Dia berkata penuh putus asa, pagi ini aku sudah menaikkan harga menjadi 10 juta yuan, tetapi golongan darah ayahku adalah RH negatif. Hanya poin ini saja sudah mengurangi lebih dari 99% sumber ginjal. Direktur Chen mengangguk-anggukkan kepalanya dan berkata dengan serius, Direktur Wang, benar-benar tidak ada jalan lain pada situasi saat ini. Di sini aku juga telah mengerahkan teman yang aku kenal untuk membantumu mencari tahu di seluruh sudut negara, tetapi sampai sekarang masih belum ada informasi apapun. Berbicara sampai di sini, Direktur Chen menghela napasnya lalu berkata dengan suara yang pelan, Direktur Wang, aku sarankan lebih baik kamu persiapkan dirimu. Wang Dongsu terdiam dan sesaat dia mengangguk-anggukkan kepala dengan pelan dan berkata dengan lemah, terima kasih Direktur Chen, aku tahu, aku akan memikirkan cara lagi. Baik,
Direktur Chen menghiburnya dengan berkata, tetapi kamu juga jangan terlalu pesimis. Aku sudah menjadi dokter bertahun-tahun lamanya. Aku pernah menjumpai dan mendengar tentang keajaiban yang sangat banyak. Di antaranya banyak keajaiban yang tidak dapat aku pahami hingga saat ini. Ada orang yang dinyatakan hanya dapat hidup beberapa bulan lagi dikarenakan oleh kanker stadium lanjut. Namun dia dapat menghadapi masa depan dengan penuh optimis setelah meninggalkan rumah sakit. Bahkan dapat menganggap dan melewati setiap harinya sebagai hari terakhir. Sebaliknya, orang yang seperti itu selalu berjuang 3 tahun, 5 tahun, bahkan 10 tahun. Sel-sel kanker di dalam tubuhnya tidak hanya tidak berkembang lebih jauh, melainkan mulai mundur seolah-olah mendapatkan semacam kekuatan. Masih ada satu kasus penyakit yang sangat ajaib yang terjadi di rumah sakit umum kota Jinling kita. Seorang penderita lumpuh parah bisa-bisanya sembuh dalam seketika. Wang Dongsu beranggapan kalau Direktur Chen sedang menghiburnya. Dia pun mengangguk-anggukkan kepalanya dengan pelan. Tetapi di dalam hatinya dia sama sekali tidak percaya kalau keajaiban seperti itu akan terjadi. Oleh sebab itu satu-satunya jalan baginya adalah mencari pendonor ginjal. Tidak ada cara lain selain itu. Setelah keluar dari kantor Direktur Chen, Wang Dongsu berjalan ke ruang pasien dengan penuh putus asa. Pada dasarnya kondisi penyakit ayahnya sudah merosot seperti ini. Dia tidak menyangka kalau ternyata masih akan terus bertambah cepat. Periode selama 20 hari berubah menjadi 15 hari dalam sekejap. Masih belum diketahui apakah besok atau lusa periode ini akan terus berkurang atau tidak. Baru saja berjalan tidak lebih dari beberapa meter, mendadak dia pun ditelepon oleh Yi Chen. Saat Yi Chen sedang berada di dalam perjalanan menuju ke kediaman Qin Geng, teringat dengan Wang Dongsu masih belum memberinya sebuah jawaban yang pasti. Dia pun menelponnya untuk bertanya apakah malam ini ada waktu atau tidak. Wang Dongsu berkata dengan sopan begitu telepon terhubung, "Tuan muda, apakah Anda memiliki permintaan?" Hichan tertawa dan menuturkan, tidak ada permintaan, masih mengenai masalah kemarin. Apakah kamu ada waktu malam harinya? Jika ada, datanglah dan berkumpul di rumah Presiden Qin. Kalian semua mengunjungiku di rumah pada tahun baru, tetapi aku belum mengajak kalian untuk makan bersama. Sejak tahun baru hingga saat ini, aku merasa sangat tidak enak hati. Wang Dongsu berusaha untuk tersenyum dan mengatakan, Tuan muda, untuk apa Anda masih begitu segan terhadapku? Chen menuturkan sambil tersenyum, ini bukan masalah segan atau tidak, melainkan perihal membalas kebaikan dengan kebaikan. Aku sudah menyiapkan sebuah hadiah kecil untuk semua orang. Tidak seberapa dan hanyalah sebuah pertanda niat yang kecil. Datanglah jika kamu memiliki waktu. Tidak perlu cemas jika tidak memiliki waktu. Nanti aku akan mengantarkan hadiah kepadamu. Begitu mendengar ucapan ini, Wang Dongsu bergegas mengatakan, Tuan muda, bagaimana aku bisa membiarkan Anda mengantarkan sesuatu kepadaku? Begini saja, kamu beritahu aku kapan dan di mana malamnya. Aku pasti akan datang. Aku akan pergi. Pasti akan pergi. Ichen pun mengatakan, baik kalau begitu, nanti aku akan mengirimkan waktu dan alamat kepadamu melalui WeChat. Wang Dongsu berkata dengan terburu-buru, baik Tuan muda. Selesai berbicara, Wang Dongsu berkata lagi dengan sedikit sungkan, Tuan muda, kemungkinan malamnya aku tidak bisa berlama-lama. Nantinya aku akan pergi dulu, mohon Anda untuk memakluminya. Ichen sama sekali tidak keberatan dan mengatakan, tidak apa-apa, kamu atur sesuai dengan waktumu, jangan sampai mengganggu urusanmu sendiri. Wang Dongsu pun menghela napas lega. Sebenarnya dia tidak tertarik dengan perjamuan makan apapun dengan kondisinya saat ini. Apalagi ayahnya yang sedang terbaring tidak berdaya di atas ranjang pasien. Tidak perlu membahas mengenai pergi ke perjamuan di saat seperti ini. Bahkan makan pun sudah tidak penting lagi bagi Wang Dongsu. Dia tidak makan sedikit pun selain meminum beberapa teguk air sejak malam sebelumnya hingga saat ini. Tetapi dia masih tidak merasa lapar seperti sebelumnya. Namun bagaimanapun Yi Chen adalah bosnya. Selain itu dia juga telah berbaik hati mengundangnya. Ini membuat Wang Dongsu merasa tidak pantas jika dirinya tidak pergi, sehingga dia pun memutuskan untuk pergi sebentar malam harinya. Dia memasukkan telepon genggamnya ke dalam saku setelah membuat keputusan, lalu dia pun melangkahkan kakinya dan berjalan kembali. Setibanya di depan pintu kamar pasien, hati Wang Dongsu terkaku mendengar suara isakan pelan dari dalam kamar pasien. Dia bergegas mendorong pintu dan masuk ke dalam
hanya terlihat di dalam ruang tamu yang kecil di kamar pasien. Ibunya sedang terisak-isak duduk di atas sofa dan teman kuliahnya, Walter, sedang berdiri di hadapan ibunya dengan senyuman memenuhi wajahnya. Emosi Wang Dongsu langsung meledak pada detik ini. Dia membentak, "Walter, siapa yang menyuruhmu datang? Apa yang telah kamu katakan kepada ibuku?" Walter membalikkan badannya melihat Wang Dongsu telah kembali. Dia tersenyum kecil dan menuturkan, "Dongsu, aku kesini ingin memberitahu Bibi bahwa telah terjadi sedikit perubahan pada sumber ginjal di Amerika Serikat sana." Sambil berbicara, tidak menunggu Wang Dongsu bertanya kepadanya, Walter pun menghela napas dan berkata, "Aduh, Dongsu, golongan darah RH negatif sangat jarang ditemui. Pendonor ginjal dengan golongan darah RH negatif lebih jarang ditemui lagi. Pendonor ginjal itu saat ini sedang diperebutkan oleh pasien di seluruh negara Perancis. Harga yang ditawarkan oleh orang Perancis juga sangat tinggi. Ditambah lagi dengan aku di sini yang juga tidak memberikan keputusan kepada pendonor, sehingga pendonor di sana sudah sedikit goyah." Wang Dongsu mengerjitkan keningnya dan bertanya dengan suara yang dingin, "Sebenarnya apa maksudmu?" Walter tersenyum dan mengatakan, "Maksudku sangat sederhana, Dongsu. Bisa dikatakan kalau pendonor ginjal ini adalah satu dari 1 juta. Selain itu, pemilik dari ginjal ini juga dengan senang hati menukarkan sebuah ginjalnya dengan uang. Oleh sebab itu, asalkan kamu menyetujui persyaratanku, maka aku bisa memintanya untuk melakukan operasi pengangkatan ginjal di Amerika Serikat hari ini juga, lalu memerintahkan orang untuk membekukan ginjal tersebut dan mengirimnya ke Tiongkok, dan besok bisa dicangkokkan kepada paman." Tetapi berbicara sama di sini, Walter menecakkan lidahnya. "Tetapi jika kamu tidak menyetujuinya, maka kemungkinan pendonor akan mengubah keputusannya untuk menjualnya kepada orang Perancis. Kamu juga tahu kalau manusia hanya memiliki 2 ginjal, paling tidak harus memiliki 1 ginjal jika ingin hidup. Jika dia menjual salah 1 ginjal kepada orang Perancis, maka dia tidak mungkin akan mengeluarkan 1 ginjal lagi untuk dijual kepadaku. Oleh sebab itu, kamu harus mempertimbangkan persyaratanku dengan seksama, karena waktu yang tersisa untukmu sudah tidak banyak." Perkataan Walter membuat hati Wang Dongsu mendadak tegang. Rasa tekanan hebat semacam itu membuat dirinya seolah-olah akan kehabisan napas. Meskipun dia sangat tidak suka, bahkan membenci saran yang diberikan oleh Walter kepadanya, tetapi dia paham betul di dalam hatinya bahwa pendonor ginjal yang ditemukan oleh Walter jauh di Amerika Serikat itu adalah satu-satunya pendonor ginjal yang cocok dengan ayahnya yang dia tahu saat ini. Selain itu, tidak ada yang lain lagi. Dia akan kehilangan harapan sepenuhnya. Jadi jika dia akan kehilangan harapan sepenuhnya jika pendonor ginjal ini benar-benar dibeli oleh orang lain. Kala itu Wang Dongsu sekolah di Amerika Serikat, sehingga dia sangat paham dengan kondisi Amerika Serikat. Peraturan hukum secara keseluruhan di Amerika Serikat lebih longgar dibandingkan dengan Tiongkok. Tidak hanya senjata dan obat-obatan yang beredar bebas, bahkan perdagangan organ tubuh manusia juga tidak dikontrol. Bahkan rumah sakit hewan peliharaan dapat melakukan operasi pengangkatan ginjal jika seseorang ingin menjual ginjalnya sendiri. Segalanya begitu mudah. Ini juga berarti jika pendonor ini menemukan distributor yang cocok, maka dia bisa menjual ginjalnya dalam waktu yang singkat. Begitu ginjal diangkat, maka harus segera mengirimkan ke tangan distributor menggunakan cara yang tercepat. Dengan begitu, Wang Dongsu tidak akan memiliki kesempatan lagi. Namun Wang Dongsu masih tidak mampu membuat keputusan, apalagi harga yang harus dibayar jika ingin mendapatkan sumber ginjal ini untuk ayahnya itu terlalu tinggi. Bahkan dirinya perlu mengorbankan segalanya, saking tingginya kesuciannya, karirnya, moralnya, bahkan hidupnya. Walter sengaja tersenyum tipis mendapati raut wajah Wang Dongsu penuh bimbang. Dia berkata dengan serius, "Dongsu, lupakan saja karena kamu begitu sulit membuat keputusan. Kamu juga tidak perlu mempersulit dirimu lagi. Sekarang juga aku akan berkata kepada pihak pendonor kalau aku tidak menginginkan ginjal itu lagi. Bahkan biarkan saja dia menjualnya kepada orang Perancis. Dengan begitu, kamu juga tidak perlu begitu bimbang dan sedih. Bagaimana menurutmu?" Baru saja melontarkan ucapannya,
Walter pun sudah mengeluarkan telepon genggamnya. Secara tidak sadar Wang Dongsu melontarkan, "Jangan, Walter, jangan." Walter tersenyum lebar dan menanyakan, "Kenapa kamu berubah pikiran?" Sambil berbicara, Walter melanjutkan perkataannya dengan wajah penuh serius. "Dongsu, sebenarnya persyaratan yang aku berikan kepadamu benar-benar tidak buruk. Kamu tidak perlu menyanggahnya seperti ini. Beri aku 10 tahun masa mudamu. Beri aku 10 tahun masa mudamu, dan balasan yang aku berikan adalah sesuatu yang tidak bisa kamu dapatkan dalam waktu 20 bahkan 30 tahun. 10 tahun lagi kamu baru berumur 30 tahun lebih. Kamu masih memiliki kesempatan untuk memulai hidup dari awal lagi dengan membawa harta yang banyak dan anak-anak yang kamu lahirkan untukku di dalam 10 tahun itu. Jika kamu merasa nantinya mereka akan menjadi bebanmu, maka aku sepenuhnya bisa membawa dan membesarkan mereka semua di Amerika Serikat. Dengan begitu, 10 tahun lagi kamu adalah wanita lajang yang memiliki harta mencapai ratusan juta yuan, bahkan mencapai miliaran yuan. Jika menggunakan ungkapan orang Tiongkok kalian, kamu adalah gambaran dari wanita lajang yang kaya raya. Kelak akan ada banyak pria muda dan tampan yang berusia 20 tahun lebih yang berlutut mengelilingimu dan menjilat di sisimu bagaikan anjing. Apakah ada hal yang lebih indah daripada itu di hidup ini? Tidak ada ekspresi pada wajah Wang Dongsu. Dia tidak melontarkan sepatah kata pun, dan ibunya yang sedang terisak di atas sofa itu sudah tidak tahan lagi. Sepasang tangannya menutup telinganya. Dia sangat ingin mengusir Walter keluar, bahkan ingin menghajarnya, tetapi dia memiliki kecemasan yang sama dengan Wang Dongsu. Sangat mudah untuk mengusir Walter keluar, namun itu juga sama halnya dengan menutup pintu kehidupan ayahnya Wang Dongsu dengan tangannya sendiri. Mengancam menggunakan nyawa keluarga lawan bicaranya, bisa dikatakan Walter telah melakukannya dengan maksimal. Wow, luar biasa sekali guys, ceritanya sangat seru, sangat menarik, sangat menghibur, sangat membuat kita penasaran jika tidak mengetahui cerita kelanjutannya. Tetapi sepertinya di bab ini akan sampai di sini dulu, dan kita akan lanjutkan di bab berikutnya di video selanjutnya. Pastikan kalian sudah subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan jika admin upload video terbaru. Jika kalian menyukai cerita seperti ini, jangan lupa like, jika berkenan share juga ke teman-teman lainnya agar teman-teman lainnya juga mendapatkan informasi dan hiburan di channel ini. Baik, kita lanjutkan di bab berikutnya di video selanjutnya.